Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sedang mempelajari tema 3, subtema 3 muatan IPS ya. Tidak ada bahasa Inggris hari ini, bahasa Inggris diganti tematik dan bahasa Inggris akan ulangan minggu depan ya, jadi belajar. Oke, kita fokus ke tematik yaitu muatan PKN. Namun sebelum itu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, singkat saja ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menjaga keseimbangan alam dan apa yang akan terjadi jika alam tidak seimbang ya. Nah, ini kita lanjut ke dampaknya. Dampak tidak menjaga lingkungannya atau tidak menjaga keseimbangan alam. Dampak itu akibat ya. Kalau kita tidak menjaga lingkungan alam, akibatnya salah satunya bisa terlihat di gambar ya. Apa ini? Banjir ya. Banjir adalah dampak. Dampak jika kita tidak menjaga lingkungan ya. Kenapa banjir bisa terjadi? Banjir bisa terjadi karena penyumbatan selokan ya. Karena kita membuang sampah sembarangan ya. Jadi saluran air tidak bekerja sebagaimana semestinya. Lalu penyebab lain terjadinya banjir yaitu apa ya? Penebangan hutan liar ya, penebangan hutan liar. Karena hutan adalah apa sih namanya? Pohon-pohon di hutan itu yang menyerap air kan. Kalau tidak ada yang menyerap, itu tadi airnya lari ke perkotaan. Banjir, salah satunya banjir. Lalu bisa juga tandus ya, kekeringan. Gersang. Gersang terjadi juga karena penebangan liar ya. Kalau misalnya penebangan liar, hutannya gundul. Kalau dia hujan terus, dia banjir. Kalau dia tidak hujan, dia kekeringan ya. Karena tidak ada hutan, tidak ada yang melindungi. Tidak ada cadangan air. Terjadi kekeringan atau gersang. Atau bahkan bisa tercipta gurun pasir ya. Dalam kondisi yang sangat ekstrim. Oke, apalagi? Tanah longsor. Tanah longsor juga disebabkan oleh itu tadi, penebangan hutan liar ya. Penebangan hutan liar karena akar-akar pohon ya, bukan akar-akar tumbuhan kecil, tapi akar-akar pohon yang besar yang menahan tanah ini agar tetap kuat ya. Kalau tidak ada pohon ya itu tadi bisa terjadi yang namanya tanah longsor. Nah, lalu banjir, tanah longsor, dan seterusnya ya. 3 ini tadi, terutama banjir, dampak lainnya juga terjadi ya. Selain banjir, bisa mengakibatkan kotor ya. Kan banjir pasti kelanjutannya kotor ya. Banyak lumpur dan sampah berserakan di mana-mana setelah banjirnya surut. Lalu setelah itu juga menjadikan sarang penyakit ya. Karena sampah tuh kemana-mana ya ketika banjir, menjadikan sarang penyakit dan terjadi wabah penyakit gitu kan ya. Nah, lalu apa? Tanah longsor. Tanah longsor ini biasanya terjadi di tebing-tebing ya, yang tidak ada pohonnya, yang sudah ditebang pohonnya. Nah, lalu kita masuk ke upaya pelestarian lingkungan ya. Ini tadi dampak-dampaknya tadi beberapa diantaranya, sebenarnya banyak ya, cuma beberapa diantaranya banjir, gersang, tanah longsor. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi nih? Kalau sudah terjadi ini kita harus berupaya untuk melestarikan lingkungan. Upaya ini tujuannya untuk mencegah terjadi dampak-dampak ini, mencegah banjir, mencegah gersang, mencegah tanah longsor. Namun upaya juga bisa dilakukan agar kalau sudah kejadian ya udah, tapi tetap kita lakukan upaya untuk tidak terjadi lagi hal-hal tersebut, dampak-dampak tersebut. Salah satunya ini, hal yang paling kecil tapi orang-orang malas melakukan, yaitu apa? Tidak membuang sampah sembarangan ya, membuang sampah pada tempatnya. Dari TK sudah diajarin, tapi masih aja ada orang yang buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, ini tadi kerja bakti ya, kerja bakti membersihkan lingkungan ya, terutama selokan. Kalau selokan bersih, saluran air lancar, banjir bisa dicegah ya. Lalu apa lagi? Ya, berhenti melakukan
penebangan liar ya, penebangan hutan liar. Ya, memang ada penebangan hutan yang diizinkan. Nah, kalau yang liar ya, ilegal gitu kan ya, harus dihentikan ya, karena tidak sesuai apa sih peraturan yang ada gitu kan. Pohon-pohon harus dipilih dulu sebelum ditebang, jangan asal pilih. Nah, kalau liar itu dia ndak dipilih, langsung tebang aja. Ini harus dihentikan untuk mencegah, ya itu tadi banjir, longsor, gegersangan ya. Apa lagi? Nah, ini yang terakhir, reboisasi atau penghijauan bahasa Indonesianya. Reboisasi, reforestasi, atau penghijauan ini apa ya? Menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang ya. Namanya juga penghijauan kan? Menanam kembali ini pohon nih. Meskipun hasilnya tidak instan ya, hasilnya nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bertahun-tahun baru terlihat ya dampak dari reboisasi, namun tetap harus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam ya. Reboisasi. Apa tadi reboisasi? Ingat lagi, reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon yang ada di hutan ya, pohon-pohon yang sudah ditebang. Nah, oke, itu tadi adalah dampak-dampak dan upaya dampak-dampak menjaga tidak menjaga lingkungan, dan juga upaya kita untuk mencegah tadi ya, mencegah terjadinya dampak-dampak tersebut ya, melestarikan lingkungan. Sekarang tugasnya ada di halaman 197. Ayo berlatih nomor 1 sampai 4 itu silahkan dikerjakan di bukunya saja. Oke, sekian dari Bapak mohon maaf atas keterlambatannya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.